Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan kita dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali bapak semuanya. Hanya Kau yang layak kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan di hadapan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
pujian kami Tuhan. Amin. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak
kembali mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan dimanapun jemaat-Mu yang ada, Engkau memberkati setiap kami. Apa yang baik dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati melalui talenta-talenta mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tampilkan ibadah ini. Nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. kasih Tuhan Yesus berkati. Biar aku panggil nama-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti saling sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asma
bagiku. Pagi hari ini adalah Yesus pemimpin dan penyempurna iman kita. Kenapa Roh Kudus suruh minggu-minggu ini bicara tentang iman? Karena dalam keadaan atau situasi yang genting saat ini, ya, di mana banyak sekali anak-anak Tuhan yang menangis, ketakutan, cemas, gentar, dan sebagainya. Mereka butuh iman, saudara. Mereka butuh iman. Kita semua butuh iman. Oleh karena itu, biar enggak panjang-panjang, tetapi biar kita bisa mengerti selanjutnya dari iman yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. Dan anak-anak Tuhan yang rindu untuk dengar firman Tuhan pasti mendengar di live streaming apa yang Tuhan pesan minggu kemarin. Ya, Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Apa sih dasar iman kita? Berulang-ulang kali kita harus ingat terus bahwa dasar dari iman kita sebagai anak-anak Tuhan adalah percaya dan bertindak. Itu harus satu. Itu namanya iman. Iman bukan hanya percaya tetapi tidak bertindak. Iman adalah percaya dan bertindak. Bertindak atas apa? Bertindak atas firman Tuhan tentunya. Ya. Jadi percaya dan bertindak. Bertindak atas firman Tuhan. Artinya kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang akan terjadi. Sekalipun mungkin saudara-saudara kita berada pada masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang berat, mungkin
mengalami sakit dan kesakitan dan sebagainya. Tetap harus percaya, bertindak sesuai apa yang firman Tuhan katakan buat masalahmu, apa yang firman Tuhan katakan buat keadaanmu saat ini. Itu yang harus kita percaya, dan disitulah kita harus bertindak atas firman Tuhan. Kalau kita percaya dan bertindak atas firman Tuhan, saudaraku, maka apa yang dapat dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman, itu tidak terbatas. Kita bisa lakukan apa saja. Ya, sekali lagi, kalau kita percaya dan bertindak di atas firman Tuhan, maka kita sebagai orang-orang beriman, kita bisa melakukan apa saja, hal-hal yang luar biasa yang tidak terbatas, dan dimanapun kita berada, dimanapun, karena kita percaya dan kita bertindak atas firman Tuhan. Ya, saudara, saya nggak bilang buat saudara tidak boleh takut atau tidak boleh cemas. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit. 1 bulan yang lalu saya mengalami hal yang shock sekali. Saya begitu takut sampai saya sujud menyembah di kaki Tuhan. Kenapa takut? Karena umur saya sebentar lagi 70, saudara. Ya kan? Jadi ketika ada serangan datang pada saya begitu takut. Itu manusianya, ya kan? Saya begitu tegang, gentar dan takut. Tetapi ketika saya lepaskan iman saya kepada firman, maka pertolongan dari utara, selatan, timur datang itu semuanya. Tanpa saya harus ngomong apa-apa, tanpa saya harus minta apa-apa, semua datang buat saya. Dan saya tahu bahwa itu bukan manusia punya pekerjaan. Amen. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Amen. Sangat-sangat. Jadi saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu tepat waktu menolong anak-anaknya. Amen. Ketika kita percaya dan bertindak di atas firman, maka semuanya Tuhan selesaikan buat kita. Amin. Sekalipun kelihatannya sulit untuk diselesaikan, saudara. Dan keadaan seperti ini, apalagi kita yang sudah umur 60 ke atas, ya, itu pasti dan keadaan gentar, takut dan tegang, ya. Nah, saudaraku, tetapi itu sebab saya katakan ketika kita percaya dan bertindak di atas firman Tuhan, maka nggak ada yang perlu kita takutin dan khawatirkan. Pertolongan datang dari mana-mana, saudara. Ya, dan yang paling utama saya tahu bahwa itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Dan Tuhan yang perintahkan, ya kan, untuk anak-anaknya yang serius datang sama Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh percaya dan bertindak atas firman. Saudara, oleh karena itu saya sangat bersyukur, ya kan, sekarang saya sehat, saya sudah diperiksa sama dokter, dan saya sudah semuanya sudah dilaksanakan dan saya negatif. Saya bersyukur, Tuhan baik, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Tahu bagaimana takutnya saya waktu itu, ya. Saya kasih tahu sama saudara, rasa-rasanya saya mau mati aja langsung. Ya, takut sekali. Ya. Bukan takut buat diri saya. Kalau saya mati ya langsung masuk surga. Tapi semua pengikut-pengikut saya, amin. Itu yang saya khawatirkan dan saya takutin. Nah, tapi memang Tuhan sangat luar biasa. Saya tunggu 1 bulan. Ya, semua saya bersyukur. Tuhan sangat baik. Amin. Semua dipelihara, dijaga sama Tuhan. Dan kita puji Tuhan, sehat, kuat, semangat, dan terus melayani Tuhan. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Nah, jadi kita harus ketahui sungguh-sungguh, kalau kita beriman sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh dan bertindak atas firman, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak terbatas, saudara. Dan dimanapun kita berada, ya, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh ketahui bahwa iman bukanlah sesuatu yang sementara saja kita pakai,
Dalam keadaan takut kita pakai iman. Dalam keadaan kalut kita pakai iman. Ada masalah berat kita pakai iman. Ada kesukaran kita pakai iman. No, bukan begitu. Iman itu bukan kita pakai seenak sesuka diri kita sendiri. Enggak. Tetapi iman itu ya kita harus beriman kepada Yesus tentunya. Karena kita tahu bahwa iman tanpa Yesus itu nol. Sekali lagi saya katakan, biarpun kita punya iman, dunia ini punya iman, tapi kalau nggak punya Yesus itu nol. Jadi iman harus bersama dengan Yesus. Begitu ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa Yesuslah yang memimpin iman kita dan dialah yang menyempurnakan iman kita. Bagaimana dia sempurnakan iman kita? Lewat masalah, lewat persoalan, lewat sakit penyakit, lewat apa saja. Dia bisa menyempurnakan iman kita. Amin. Supaya kita semakin hari semakin kuat percaya. Saya juga bingung kenapa Tuhan suruh saya terus bicara tentang iman dalam bulan-bulan ini. Ternyata ada maksud Tuhan. Jadi Tuhan izinkan semua terjadi atas saya supaya saya bisa bersaksi dan benar. Setelah saya kuat kembali, sehat dan sembuh, dan luar biasa Tuhan, luar biasa buat saya, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Lewat WhatsApp, lewat telepon, langsung saya sebutin satu persatu apa yang mereka harus lakukan. Mereka harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, dan mereka disembuhkan, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan. Saya ngerti. Oleh karena itu setelah saya percaya dan saya bertindak sesuai firman Tuhan, saya lega, saudara, saya lega. Ya, saya ngerti bahwa setiap masalah yang Tuhan taruh sama kita anak-anaknya pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan supaya kita bisa menolong orang lain. Amin. Supaya kita bisa menolong orang lain. Nah, kalau kita cuma dengar-dengar di televisi atau di WhatsApp atau di Facebook, oh kamu kalau lagi begini harus minum ini, dia belum ngerasain. Ya gak? Ya kan? Itu kan cuma katanya. Tapi kalau kita udah ngerasain, ya kan? Ngerasain yang namanya takut, gentar, ya kan? Hati rasanya penuh sama air mata, udah ketakutan, gak keruanan, ya? Kita bisa ngerti orang lain yang dalam ketakutan, amin. Kita juga bisa tolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini yang harus kita mengerti apa yang Tuhan maksud dengan semuanya ini. Puji nama Tuhan. Nah, iman, ya. Jadi banyak orang mengajarkan tentang iman, tetapi mereka tidak menyebutkan Tuhan Yesus Kristus, hanya iman toh, tetapi tidak menyebut nama Yesus Kristus, ya. Dan seolah-olah mereka buat Yesus iman itu hanya sebagai satu rumusan atau bekerja seperti mesin, mau-maunya dia, enggak bisa. Jadi yang harus kita ngerti sebagai anak-anak Tuhan sekarang adalah bahwa mari kita lihat dulu dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada siapa? Yang tertuju kepada Yesus. Yang apa? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iman dengan mata tertuju. Kita percaya dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita dan menyempurnakan iman kita. Ini dia. Jadi
bahwa iman bukan asal-asalan. Iman adalah cara hidup. Cara hidup dengan mata tertuju kepada Yesus. Cara hidup. Apa sih cara hidup? Tiap hari, tiap saat, tiap nafas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beriman, percaya kepada Yesus, dan bertindak atas firman, yaitu hidup kita tiap hari. Tiap hari. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan masalah, mau dalam keadaan persoalan, mau dalam keadaan ketakutan, mau dalam keadaan kebingungan, mau dalam keadaan kesenangan, mau dalam keadaan ada berkat, tetap harus beriman dan bertindak atas firman Tuhan. Itu cara hidup kita. Jadi jangan sampai kita hanya pakai iman pada waktu-waktu tertentu. Itu bukan iman namanya. Iman yang ditegal. Tapi iman kita adalah percaya dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin dan menyempurnakan iman kita. Oh, sangat luar biasa, saudara. Ya, saudara, saya benar-benar mau kasih tahu, saya udah ngerasain yang namanya ketakutan yang dihadapi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami terkapar karena COVID ini. Saya benar-benar bisa ngerasain apa yang mereka rasakan sekarang. Saudara, kerjaan saya cuma menyembah Tuhan. Taruh jidat saya di bawah sini. Saya tahu anak-anak Tuhan sekarang dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami kesakitan dan ketakutan. Itu sangat-sangat tidak bisa dibendung, saudara. Semua bayangan kegelapan itu muncul di depan kita. Semua, ya, takut paru-paru lah, jantung lah, tenggorokan lah, apa saja, ya, itu mulai terbayang semua nih, dengan mata, saudara. COVID-nya nggak ada apa-apa, kecil, betul nggak? Sekarang kita ngerasain yang sedang mengalami sakit. Jadi dalam doa kita bisa menangis sama Tuhan, berteriak buat mereka, karena mereka sekarang ketakutan, saudara. Kalau kita nggak ngerasain, saya otomatis saya sebagai gembala, Tuhan izinin supaya saya bisa berdoa buat orang lain dan bisa tolong orang lain dengan cara yang Tuhan sudah tolong saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi iman adalah cara hidup kita tiap hari. Ya. Yang kedua, iman itu berhubungan dengan seseorang. Siapa orang itu? Iman itu berhubungan dengan seseorang, yaitu Yesus. Yesus pribadi yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Jadi iman kita harus berhubungan sama Yesus. Kalau iman kita gak berhubungan sama Yesus, kita pasti akan jatuh. Kita pasti akan jatuh, apalagi dalam keadaan yang parah ini, yang genting ini. Iman kita berhubungan dengan Yesus. Yesus adalah seorang pribadi. Dia adalah Tuhan yang hidup. Katakan, Yesusku hidup. Yesusku hidup. Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Yesus sudah menyelesaikan semua buat kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita takut. Beri kemuliaan dulu buat kita. Oleh karena itu saya katakan iman kita harus berhubungan dengan Yesus. Di luar Yesus kita gak bakalan mampu. Di luar Yesus kita gak bakalan bisa berbuat satu apapun. Ini harus menjadi cara hidup kita. Iman harus berhubungan dengan Yesus.
Yesus itu hidup dan telah menyelesaikan segala sesuatu dengan amat sangat baik buat kita. Artinya semua yang tidak bisa saudara selesaikan, Yesus yang menyelesaikan. Itu artinya beri kemuliaan buat Tuhan. Itu artinya dahsyat. COVID nggak bisa diselesaikan. Saya kasih tahu saudara, yang bisa selesaikan ini hanya Yesus. Oleh karena itu iman kita harus berhubungan sama Dia. Jangan berhubungan sama yang lain-lain. Mulai siang hari ini kita harus pegang Dia sungguh-sungguh. Saya nggak bilang kalau saudara tuh harus ditimpa COVID, jangan salah paham. Justru Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga saudara bisa jaga apa yang harus saudara lakukan. Sedikit saja saya mau kasih tahu. Kalau saudara sudah mulai merasa ada sedikit gangguan di dalam tenggorokan atau apa, ini soal kecil aja, langsung minum antibiotik, langsung. Itu akan mematikan semua virus. Langsung minum obat untuk tenggorokan. Jangan ditunggu-tunggu. Amin. Ya, langsung. Nah, kalau sekarang saya boleh beritahu saudara. Saudara tahu itu apa? Ada obat yang namanya Lian Hua. Itu bisa ada di apotek. Siapin itu, yang nggak sakit boleh minum sehari 2 kali. Kalau habis belanja, habis dari mall, habis dari ibadah, atau bekas kumpul-kumpul di mana di pasar, kan kita nggak mungkin di rumah terus kan, ya kan? Habis dari kerja atau apa, minum 2. Kalau di rumah terus nggak perlu, tapi kalau keluar minum 2. Itu saran saya. Ya, ini untuk, karena itu obat itu untuk menghadang itu virus masuk ke tubuh kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, harus kita lakukan. Apa nama obatnya? Lian Hua. Lian Hua. Beli aja, murah itu. Ya, murah. Ya. Nah, itu persiapan. Iman, bertindak atas firman, dan kalau Tuhan sudah suruh persiapkan. Amin. Karena Tuhan sudah pakai saya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. Oh, haleluya. Jadi Yesus hidup dan telah menyelesaikan semua dengan cara yang baik. Saudara takut nggak sekarang sama saya? Enggak. Jangan takut, angkat tangan. Gua samperin lu. Enggak ya saudara. Saya aman saudara. Saya sangat aman. Sehat walafiat, nggak ada apapun. Otak saya bersih, jantung saya bersih, paru-paru saya bersih, tenggorokan saya bersih, tulang saya bersih, semua bersih karena sudah ada darah Tuhan di dalam tubuh saya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi kita punya Yesus yang luar biasa. Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Dia adalah Tuhan atas seluruh bangsa. Dia adalah Tuhan yang memegang, oh haleluya, segala kekuasaan dan segala otoritas di bumi dan di surga. Yesus terlebih besar dari COVID. Yesus terlebih besar dari segala masalah persoalan. Yesus terlebih besar dari segala sakit penyakit apapun. Haleluya, amin. Ah, itu dia iman. Ya, jadi biar iman kita tetap berhubungan dengan Yesus. Yang ketiga, Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Oleh karena itu, yang Tuhan mau mulai sekarang kita terus bersekutu dengan Tuhan, ya, sadarin terus bahwa Dia hadir bersama dengan kita, bahwa Dia sangat manis buat hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Oleh karena itu saya selalu ingatkan, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Yesus. Dalam segala keadaan pegang Yesus dalam hidupmu. Dia sangat luar biasa buat kita. Dia selalu hadir buat kita. Oh puji Tuhan.
Kasihilah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita selalu mengasihi Tuhan. Kalau kita belum mengasihi Tuhan, katakan, Tuhan, saya mengasihimu. Roh Kudus, tolong saya supaya saya bisa mengasihi Tuhan lebih daripada hidup saya. Terus mengasihi Tuhan, terus memberikan terus kagum sama Tuhan, terus bangga sama Tuhan, karena memang Dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Ya, kita harus terus mengasihi Dia, harus kagum terus sama Dia, kita harus memuji Dia terus, kita harus meluangkan waktu untuk terus bersama dengan Yesus. Biarkan Dia melayani kita, biarlah Dia menjaga kita, biarlah Dia memelihara kita, biarkanlah Dia mengajar kita, biarkan Dia mengajar kita firman-Nya. Izinkan, jangan keraskan hati, biarkan Dia mengajar kita terus dan melayani kita. Sangat manis Dia dalam hidup kita, saudara. Ya. Nah, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 19, mari datang kepadaku kamu yang berbeban berat. Kalau Dia sudah ajak kita, kalau Dia sudah panggil kita untuk mengikuti Dia, ya, maka kita mau menjalani kehidupan beriman, yaitu dengan mengikuti Yesus. Terus mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus bukan hanya di tempat yang enak. Kalau mengikuti Yesus bukan cuma di tempat yang enak, saudara. Ya, bukan cuma di tempat yang menyenangkan. Kemana saja Yesus panggil kita, kita harus ikut dengan Dia. Di segala tempat. Karena Dia katakan, datanglah padaku. Berarti kita harus mengikuti Dia. Artinya orang beriman harus tunduk kepada Dia. Tunduk, tahu tunduknya. Kalau Tuhan bilang kamu harus ada di sini, kamu harus ada di sini. Kalau Tuhan bilang kamu harus ada di situ, kamu harus ada di situ. Kita nggak boleh kerasin hati, ya, karena Dia yang sudah panggil kita untuk datang. Jadi orang beriman itu harus mengikuti Yesus, harus mengikuti Yesus, harus mengikuti panggilannya Tuhan. Kemana Dia mau memanggil kita, di mana Dia mau taruh kita, saudaraku. Dia akan selalu memberikan isyarat. Oleh karena itu kita harus terus bersekutu dengan Tuhan sehingga kita bisa peka, ya, akan panggilannya, ya, akan panggilannya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus ada upah, saudara. Ada upah yang besar. Kalau kita mengikuti Yesus ada upah yang besar. Dia akan memimpin saudara dan saya ke tempat yang luar biasa, tempat yang banyak ikan, saudara. Kalau ikan itu kan lambang apa sih? Berkat, ya. Berkat itu bukan cuma uang, saudara. Berkat itu semua. Kesehatan kita adalah berkat. Keamanan, ketentraman, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita itu berkat. Semua yang Tuhan kasih buat kita adalah berkat. Kalau kita masih bisa beribadah sama Tuhan pada pagi ini juga berkat. Saya masih hidup, masih bisa berdiri di sini dengan sehat, itu berkat. Semua kita ini berkat, saudara. Oleh karena itu saya katakan upah mengikut Yesus besar. Dia akan membawa kita tempat di mana banyak ikan. Bahkan saya ingat, Dia juga bisa menuntun kita ke tempat di mana ikan, di dalam mulut ikan ada dirham, ada uang, ada logam. Coba, luar biasa. Ikan-ikan yang membawa berkat. Artinya apa? Artinya dimanapun Tuhan bisa bikin mujizat buat saudara. Dimanapun Tuhan bisa tunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Apapun yang saudara butuhkan Tuhan pasti sediakan. Apapun. Saya mau kasih tahu buat saudara. Saudara sakit, Dia sembuhkan. Pasti. Dia sediakan semua yang saudara butuhkan. Itu Tuhan kita.
sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Memang sebentar lagi bulan November akan masuk vaksin, ya. Apa namanya? Sinovac ya. Sinovac ya. Itu vaksin. Saya dengar-dengar harganya 3 juta. Ya. Emangnya semua orang mau bayar 3 juta? Hah? Kalau yang nggak ada duit mau bayar pakai apa? Hah? Oleh karena itu, sekarang nih anak Tuhan butuh iman. Iman yang berhubungan sama Yesus. Iman yang berhubungan sama Yesus. Orang kaya bisa jadi gila, saudara. Yang nggak datang sama Tuhan. Dikit-dikit vaksin 3 juta. Entar 2 minggu lagi vaksin lagi 3 juta. Entar 2 minggu lagi vaksin lagi 3 juta, bangkrut. Bangkrut ya? Gideon. Gimana? Oleh karena itu Tuhan katakan, sekarang waktunya kita semua harus bergandengan tangan, harus bersekutu dengan Dia. Amin. Ya. Belum lama saya dengar nih, orang kaya banget. Waduh, bangkrut deh gua nih begini. Oh, lihat. Ini dia belum apa-apa tuh padahal. Ya kan? Apa bangkrut? Pegawai kena semua. Pembantu kena semua. Hah? Terus mesti ngungsi. Pakai duit. Rumah sakit pakai duit. Kalau napasnya pakai duit. Hah? Betul nggak? Nah, itu kan bilang saya harus punya iman. Saya harus punya iman Yang bertindak atas firman Tuhan. atas firman Tuhan. Saya Saya percaya dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus saya berada, juga ada. saya juga Di ada. mana saya ada, Di mana saya Yesus ada, juga ada. Yesus juga ada. Dalam segala keadaan, Dalam segala keadaan, Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Bersama saya. Bersama saya. Bersama keluarga saya. Bersama keluarga Beri saya. kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Hanya Dia. Hanya Dia. Saudaraku, Dia akan menuntun kita dan memimpin kita ke tempat di mana terdapat ikan yang dalam mulutnya terdapat mata uang logam. Artinya Dia bisa tunjukkan kekuasaan yang luar biasa, bahwa Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang punya segala sesuatu di langit, di bawah kolong langit, di atas bumi, di kolong bumi. Semua ada di dalam tangan Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Jangan takut, saudara. Semua sudah saya alami. Dia akan sediakan semua kebutuhan kita tepat pada waktunya. Yang penting iman dan bertindak atas firman Tuhan. Tetap percaya. Dia akan memberikan satu kehidupan buat kita di mana kuk yang enak dan bebannya pun ringan. Amin. Ya, oleh karena itu anak-anakku, tanggung jawab kita sebagai orang beriman adalah mengikut Yesus. Bilang, saya harus mengikut Yesus. Saya harus mengikut Yesus. Puji Tuhan. Saudara, tidak sesukanya saja kita menentukan apa yang ingin kita lakukan dan kemana saja kita mau pergi, bukan seenak-enaknya dan sesuka-suka hati kita. Sekaranglah waktunya. Mungkin kita sudah berleha-leha bertahun-tahun, santai-santai saja, dan sekarang sudah waktunya mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan sedang memperhatikan anak-anaknya. Tuhan sedang melihat tindakan dan kelakuan anak-anaknya di dalam atau pada masa-masa yang sulit seperti ini. Di mana anak-anakku berada? Apakah anak-anakku berada bersama dengan aku atau mereka menjauh dari aku? Oleh karena itu, saudaraku, tetap bersekutu
bersekutu dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap memberikan dia kuasa untuk memelihara kita, melayani kita, menjaga kita, mengajar kita untuk mengerti firman-Nya, untuk mengerti kehendak-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, kita hanya bisa berseru dan kata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atasku. Hanya itu saja. Dan kita nggak bisa berbuat apa. Ya, saudaraku. Oleh karena itu saya katakan, berimanlah dan percaya kepadanya. Ya, ikut Yesus menurut tuntunannya. Apapun itu kesukaran yang saudara pikul saat ini, ingat, Yesus tetap berjalan di jalan yang sama dengan saudara. Artinya kalau saudara sakit, dia ada sama saudara. Saudara butuh pertolongan, dia ada sama saudara. Saudara perlu mujizat, dialah mujizat yang terbesar, dia ada sama saudara. Oleh karena itu, saudara jangan pernah engkau jauh-jauh dari Tuhan. Ya, mendekat terus kepada Dia. Yesus tahu segala celah. Yesus tahu rintangan-rintangan yang terjadi. Yesus tahu di mana saudara-saudara memperoleh berkat daripada Tuhan. Ya, Dia tahu semua. Dia tahu semua. Dia tahu semua kebutuhan saudara. Oleh karena itu, tugas saudara dan saya adalah ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Kita sudah tidak bisa bilang besok aja, lusa aja dan seterusnya. Sekarang waktunya. Karena mata Tuhan sedang melihat semua anak-anaknya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Oh, haleluya Yesus. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua keluar dari dalam hatimu yang paling dalam. Karena tidak ada jawaban yang lain buat hidup kita. Hanya Yesus jawabannya. Dia adalah penyembuh yang luar biasa. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara membutuhkan mujizatnya, dialah mujizat yang terbesar. Saudara perlu jawaban dari Tuhan, dialah jawaban yang terbesar dalam hidupku. Oh, haleluya. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Oh, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya otoritas atas segala-galanya. Dialah Yesus yang hidup, yang telah menyelesaikan segala sesuatu dengan amat sangat baik buat kita. Yesus.
kuasa darah. Amin. Amin. Yang sakit saat ini sudah disembuhkan. Amin. Iman percaya mereka dan tindakan mereka atas kebenaran firman Tuhan. Yang butuh pertolongan Tuhan sudah ditolong. Amin. Yang butuh mujizat sekarang sudah diberi mujizat. Amin. Tanda-tanda ajaib akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan. Mari kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami supaya kami bergantung kepada Tuhan. Karena iman kami Tuhan harus berdasar kepada Engkau sendiri. Kami diingatkan juga Tuhan Yesus, sebenarnya obat itu bukan dari luar, tapi obat itu dari diri kami masing-masing. Amin. Firman-Mu berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajari kami untuk bergantung kepada Engkau. Yes. Ajari kami untuk memanage hati kami, pikiran kami, supaya kami tidak takut, supaya pikiran kami positif, supaya setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur ketika kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena sebenarnya Engkau tidak butuh semuanya ini, tapi yang perlu, yang butuh adalah kami, supaya kami nanti dan kelak akan bersama-sama kembali dengan Engkau. Engkau berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, buat berhasil Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, mereka berkenan di hadapan-Mu. Mereka Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, apapun yang mereka kerjakan, entah itu musik, penerima tamu, pembawa firman-Mu, dan juga tim daripada worship leader, berkati mereka. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat keluarga daripada mama, saudari kami Rita, dan juga cicitnya, keluarganya, dalam proses penyembuhan sakit COVID ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau tabib ya ajaib. Engkau tabib segala tabib. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Iman percaya itulah yang menyembuhkan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, yang saat ini lagi proses penyembuhan daripada COVID. Engkau berkati juga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Engkau berkati mereka. Kami juga serahkan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, terlebih lagi di seluruh dunia Tuhan Yesus. Berkati mereka, jaga hati mereka, biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau. Biarlah mereka Tuhan Yesus tidak ketakutan terhadap dunia ini, karena firman-Mu berkata bahwa dunia ini juga tidak akan semakin baik, tetapi justru kami harus semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta, itu bangsa Indonesia, yang saat ini Tuhan Yesus, dalam tahun ini juga 2020 serentak akan mengadakan pilkada. Menjagai keamanan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, segala perusak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tidak akan bekerja dengan baik di negeri kami ini. Bahkan Engkau akan gagalkan semua perusak, semua pembuat kejahatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, hari-hari ini, minggu-minggu ini, yang mereka juga Tuhan Yesus demo, bahkan mereka tidak akan berakhir ketika pemimpin kami itu turun. Saat ini kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka, kami percaya Tuhan, tidak ada
kuasa lain selain kuasa Tuhan. Dan tidak ada kuasa lain yang bekerja buat bangsa ini selain kuasa Tuhan. Semua kuasa tunduk di bawah kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Sebab ada tertulis, Tuhan Yesus telah menunjuki pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang ada di atas udara ini untuk menjadikan mereka semua tontonan umum dalam kemenangan Yesus Kristus atas mereka. Dan ada tertulis, Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kami sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita